Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasri Lujang, NIM A1 0808043. Saya akan menyampaikan jawaban untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Yang pertama, pada nomor 1A, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Menurut saya, komunikasi efektif adalah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang tersebut dapat mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran atau informasi tersebut. Yang ke-B yaitu berikan contoh kasus video tentang komunikasi efektif. Contohnya yaitu ketika akan koordinasi mengenai rapat, maka kita harus menghindari adanya candaan-candaan yang tidak penting dan dapat mengganggu jalur rapat itu sendiri. Karena sebagai seorang ketua pelaksana, mari kita rapatkan tentang tema. Lalu ada yang menjawab, iya kita akan rapatkan tentang tema hari ini. Bagaimana dengan menggunakan tema yang seperti tempat perpustakaan dengan buku-buku seperti itu. Lalu yang panitia yang lain akan menjawab seperti, ya itu akan lebih baik karena bagaimanapun acara kita ini adalah sebuah acara bedah buku untuk jurnal, sehingga akan lebih baik lagi kalau seminar bedah yang kita gunakan, yang kita acarakan ini menggunakan tema yang buku. Lalu ketika oh itu bagus sekali, dan mari kita diskusikan kembali seperti apa tema yang kita gunakan. Nah, seperti contohnya dengan koordinasi yang baik dan benar dan menghindari adanya rapat-rapat yang terlalu lama dengan canda yang tidak penting akan menyebabkan komunikasi menjadi efektif. Lalu C yaitu berikan contoh kasus dalam bentuk video tentang komunikasi yang tidak efektif. Menurut saya ini seperti penggunaan kalimat yang bertele-tele, sehingga apabila contoh saya berbicara pada teman saya, saya ingin bercerita nih tentang ini loh, si itu tuh dia itu kayak susah gitu ya diajak ngomong, tapi tuh aku tuh kayak benci sama dia, tapi dari awal tuh emang gak gitu sih, tapi gini-gini, gimana ya gitu kan. Temennya menjawab kayak, kamu mau ngomong apa sih, langsung to the point aja gitu. Nah, contohnya seperti itu. Dengan kalimat yang bertele-tele tidak langsung to the point akan membuat penerima informasi bingung dengan apa yang inti dari yang dibicarakan dari si pembicara. Lalu selanjutnya nomor 2 adalah untuk yang A, jelaskan apa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi dan sebutkan jenis-jenisnya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi sendiri dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Ada 2 jenis dari hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan antara pribadi. Hambatan antar pribadi contohnya seperti perbedaan persepsi, kesalahan penyerapan pesan, perbedaan bahasa, kurang perhatian, emosional, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan sosial budaya, dan kerusakan fisik yang terjadi. Selanjutnya ada yang kedua yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Contohnya adalah kelebihan informasi, kerumitan pesan, kesalahan media, dan ruangan. Yang 2B adalah berikan salah 2 contoh kasus dalam bentuk video tentang satu jenis hambatan komunikasi. Di sini saya menggunakan satu jenis hambatan komunikasi yaitu hambatan pribadi. Contohnya seperti yang pertama, seperti pada kesalahan media. Sekarang ini banyak sekali media yang dapat digunakan, seperti WhatsApp, Line, Google Meet, Google Classroom, Google email, dan lain-lain untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini. Apabila kita akan mengadakan rapat di dalam grup chat seperti di Line ataupun WhatsApp, kita tidak memiliki prosedur kerja atau rencana kerja yang jelas dari bagaimana komunikasi tersebut berlangsung. Tidak ada instruksi dan peraturan-peraturan yang jelas, sehingga apa yang dijelaskan tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan dari pemberi informasi. Contohnya seperti ini. Apabila dalam grup tersebut dikatakan yang akan berbicara harus mengatakan
mohon maaf saya ingin masuk, lalu diizinkan baru bicara. Contohnya seperti ini. Apabila dalam grup itu sendiri, dalam Google Meet itu sendiri, meeting itu sendiri seperti ini. Saya sebagai ketua pelaksana akan berkata seperti ini. Silahkan apabila ada yang berpendapat bisa masuk. Oh ya, saya boleh masuk Pak. Saya ingin memberikan pendapat bagaimana kalau pemasarannya diubah menjadi pemasaran dengan iklan, dengan memberikan iklan yang lebih kuat dan membuka ide yang lebih bagus, seperti menggunakan tema-tema seperti drama atau film sehingga dapat menarik pengunjung. Oh, saya dari lain nih Pak, kata saya sih lebih baik jangan kayak film-film gitu Pak, lebih baik kita buat dengan konsep yang mengikuti zaman milenial sehingga akan lebih menarik oleh zaman milenial. Nah, dari tersebut sendiri bisa dilihat bahwa orang kedua ini memotong pembicaraan orang pertama, sedangkan dalam organisasi tersebut sudah memiliki peraturan bahwa apabila ingin masuk maka harus mengatakan saya mohon maaf saya ingin masuk, maka akan jadi hambatan dari komunikasi tersebut karena adanya informasi yang kurang, karena seharusnya dia berkata ingin masuk bukan dengan memotong perkataan orang lain. Yang kedua yaitu ruangan. Bila hendak melakukan komunikasi organisasi formal seperti meeting, hendaknya dipilih ruangan yang tenang dan terbebas dari suara yang mengganggu. Dan bila akan melakukan komunikasi via telepon seperti conference call atau dengan lagi Meet, Zoom, akan dipilih ruangan yang bebas dari lingkungan yang bising. Dengan ini proses komunikasi organisasi bisa berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Untuk contohnya seperti apabila kita ada kelas menggunakan Google Meet ataupun Zoom, akan lebih baik kita berkata kepada orang tua kita sedang memiliki kelas sehingga orang tua kita tidak akan mengganggu atau memanggil kita ketika kita ada kelas, sehingga akan memperlancar pertemuan tersebut atau kelas tersebut. Yaitu nomor 3, jelaskan apa saja kepribadian unggul tersebut. Yang pertama adalah kecerdasan. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, namun dapat diasah. Sehingga semakin baik orang mengasah kecerdasan tersebut, akan lebih baik lagi dalam menggunakannya untuk pekerjaannya yang akan datang. Yang kedua, pengalaman. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tentunya dengan bidang yang mereka minati pun. Namun dengan pengalaman yang lebih baik, lebih luas dan lebih banyak akan menambah kreativitas, motivasi maupun relasi dari orang tersebut dalam bekerja, sehingga apabila orang tersebut memiliki pengalaman yang luas, memiliki relasi yang luas, dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dapat dilakukan di lapangan dan bagaimana yang dapat dia lakukan, sehingga teori yang ada dan lapangan itu tidak akan berbeda jauh karena dia memiliki sebuah pengalaman yang akan menuntunnya. Yang selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas sangat dibutuhkan dalam dalam bekerja karena setiap orang tidak adanya sebuah ide-ide baru akan membuat apa yang mereka pekerjakan akan menjadi lebih menarik. Contohnya seperti ini, orang berkreativitas tinggi akan memiliki ide yang menarik untuk memperbaiki produk yang dia kerjakan, atau seperti itu, atau seperti mengerjakan proposal atau apabila dia kreativitas yang baik, maka dia akan melakukan pekerjaan dengan cepat dan kreatif. Hanya motivasi adalah hal yang sangat penting. Dengan motivasi yang baik, orang akan bekerja dengan baik, sehingga kita harus dapat membuat diri kita sendiri mempunyai motivasi dan keinginan, cita-cita atau tujuan kita dalam mengambil pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi adalah dasar dari setiap manusia, karena bagaimanapun kita berkomunikasi tiap hari, sehingga kemampuan berkomunikasi pun sangat diperlukan dalam kehidupan bekerja ataupun berorganisasi. Selanjutnya adalah semangat. Dalam
kepribadian seorang harus memiliki jiwa semangat yang pantang menyerah, karena dengan kita memiliki semangat kita dapat mengerjakan apa yang kita harus kerjakan dan memiliki sifat yang tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Selanjutnya dari poin-poin tersebut jelaskan satu poin utama yang Anda merasa sudah memilikinya. Menurut saya apa yang sudah saya miliki adalah motivasi, karena saya memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu. Namun mungkin motivasi saya memiliki tujuan, namun apa yang saya tujukan itu mungkin belum mencapai. Karena itu penting sekali motivasi saya dalam menggapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah dari poin tersebut, apa yang belum ada pada diri Anda dan bagaimana cara Anda untuk mengatasinya. Yang belum ada di saya adalah pengalaman, karena menurut saya pengalaman seharusnya cari sebanyak-banyaknya dan sebanyak sekali waktu yang dapat saya gunakan untuk mencari pengalaman, sehingga menurut saya sampai kapanpun pengalaman itu harus selalu dicari dan didapatkan. Karena itu, dan bagaimana saya untuk mengatasinya, saya akan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dengan mengikuti banyak kegiatan, mengikuti banyak acara, mencoba hal-hal baru, dan mencoba merubah apa yang ada di diri saya, seperti lebih memberanikan diri dalam berpendapat, lalu melatih kreativitas saya, lebih mengasah motivasi dan semangat saya dalam melakukan apa yang sekarang ini saya kerjakan. Terima kasih, mohon maaf apabila saya terlalu cepat berbicara. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.